Sandi, yang sangat marah, mencibir, "Tuan Renza, sepertinya kamu benar-benar bodoh. Karena itu masalahnya, maka aku akan menunggu saat kamu berlutut dan memohon belas kasihan." Setelah itu, dia berbalik dengan marah dan mengangkat kakinya untuk bersiap keluar. Pada saat ini, Tama memejamkan mata sejenak, dan saat berikutnya, dari botol keramik yang ditempatkan tidak jauh, lebih dari 20 serangga raksasa dengan cepat terbang keluar. Nyamuk raksasa seperti tawon, masing-masing setebal jari kelingking orang dewasa, sangat menakutkan. Salah satu ciri nyamuk darah ini adalah hampir tidak ada gerakan saat terbang, jadi Sinta dan Sandi tidak menyadari situasi ini. Nyamuk darah itu sendiri dikelilingi oleh aura Tama, dan tidak mengeluarkan bau darah, yang membuat Sandi tidak bisa menyadarinya. Saat itulah Tama menerbangkan mereka ke atas kepala Sandi. Dia dengan ramah mengingatkan, "Tuan Dior, waspadalah terhadap nyamuk besar." Sandi menoleh tanpa sadar, dan lebih dari 20 nyamuk darah besar telah terbang di depannya dari ketinggian. Reaksi pertama Sandi adalah terkejut, dan dia berpikir dalam hati, "Apa-apaan ini? Bukankah ini nyamuk darahku?" Dan reaksi keduanya berubah menjadi ketakutan, dan dia berkata, "Sialan. Bagaimana nyamuk darah ini menjadi begitu besar?" Ada rasa sakit yang tajam di kedua lengan dan kaki. Mulut nyamuk darah ini telah berubah dari setebal rambut menjadi jarum suntik, tebal, panjang, dan sangat keras. Sengatan gila semacam ini bahkan lebih buruk daripada sengatan tawon. Apalagi tubuh nyamuk darah ini menjadi lebih besar, dan racun di tubuh mereka juga meningkat secara eksponensial, yang segera menyebabkan Sandi sangat kesakitan dan dia jatuh ke tanah sambil menangis. Wajah Sinta pucat karena ketakutan. Dia tumbuh begitu besar, dan dia belum pernah melihat nyamuk sebesar itu. Selain itu, perempuan sangat sensitif terhadap hal semacam ini, jadi dia tanpa sadar bersembunyi di pelukan Tama dan menggunakan tangannya tanpa sadar. Dia menutupi wajahnya, karena takut nyamuk besar yang menakutkan akan datang dan menggigitnya. Tama merasakan tubuh Sinta yang lembut dan aroma menyegarkan di tubuhnya, dan berkata dengan agak tidak wajar, "Nona Fei, jangan takut, nyamuk ini tidak akan datang untuk menggigitmu, mereka hanya mengenali Tuan Dior." Sinta bertanya dengan gugup, "Tuan Renza, apa kamu yakin? Nyamuk ini bisa mengenali orang?" "Tentu saja." Tama menunjuk Sandi, yang menangis dan berteriak di tanah, dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak percaya padaku, lihat dia." Sinta melihat dengan cermat, dan ada lebih dari 20 nyamuk besar yang menakutkan dipaku ke tubuh Sandi. Tetapi setiap nyamuk tidak setebal sebelumnya tetapi jauh lebih mengerut dengan mata telanjang. Hal ini terutama karena nyamuk darah ini sendiri tidak menghisap darah. Mereka hanya menyuntikkan darah busuk yang sangat beracun yang telah mereka serap ke dalam tubuh orang yang diserang. Dan sekarang nyamuk-nyamuk ini sudah menyuntikkan semua darah busuk yang ada di tubuhnya ke dalam tubuh Sandi. Sandi hanya merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya, dan dia juga merasa sangat lemah dan berputar-putar, jadi dia tanpa sadar pergi untuk mengambil obat penawar di sakunya, namun karena banyak bekas gigitan nyamuk darah di tangannya, rasa sakitnya begitu perih. Tanpa kekuatan, bahkan jika tangan itu meraih botol penawarnya, dia tidak akan bisa mengeluarkannya sama sekali. Pada saat ini, Sandi sangat ketakutan. Dia tahu bahwa nyamuk darah sangat beracun. Di masa lalu, mereka jarang membunuh orang karena dosisnya kecil, tapi sekarang dosis keracunannya sudah sangat besar. Itu akan mengalir ke seluruh tubuh, dan akhirnya, racun itu akan membunuh. Jadi, dia hanya bisa menatap Tama tanpa daya, dan memohon dengan lemah, "Renza, Tuan Renza, tolong bantu saya." Tama tersenyum dan berkata, "Saya katakan sebelumnya bahwa Anda memiliki bencana berdarah, tapi kamu tidak percaya. Apakah kamu percaya sekarang?" "Percaya, aku percaya," Sandi berkata, wajahnya pucat, dan bahkan bibirnya kehilangan sedikit darah.
Dia merasa bahwa tanda-tanda keracunannya semakin parah, dan dia sepertinya berada di ambang kematian, jadi dia menangis dengan panik dan berkata, "Renza, Tuan Renza. Aku tidak mau mati, Tuan Renza. Aku mohon kasihanilah, bantu aku mendapatkan penawarnya, aku akan mengambilnya, aku mohon." Tama bertanya dengan heran, "Aneh, mengapa kamu memiliki penawar khusus? Mungkinkah kamu yang membesarkan nyamuk ini?" Sampai sekarang, Sandi tidak berani menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa berkata jujur, "Ya, aku mengangkatnya, tapi aku juga tidak. Aku tidak tahu kenapa mereka tiba-tiba menjadi begitu besar. Tuan Renza, aku sekarat. Aku bersujud padamu, tolong selamatkan aku, Tuan Renza." Melihat bahwa Samson tampaknya berada di ambang kematian, Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kamu tidak yakin bahwa kamu akan mengalami bencana berdarah, dan sekarang kamu telah berubah menjadi burung ini, dan minta aku untuk membantumu mengakhiri permainan. Apa kau tidak merasa malu?" Sandi memohon, "Tuan Renza, aku di sini, aku tahu aku salah. Sekarang aku hanya ingin menjaga nyawa anjing ini. Jadi aku bisa kembali ke keluargaku tinggal sebentar." Tama berkata ringan, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati, setidaknya tidak sekarang. Bagaimanapun, hari ini adalah pindah rumah Paman Hedi, akan sangat sial jika kamu mati di sini." Dengan itu, dia melangkah maju, mengeluarkan sebungkus bubuk obat dari saku Sandi, dan bertanya, "Apakah ini penawarnya?" "Ya," Sandi menganggukkan kepalanya seperti bawang putih. Tama membuka mulutnya dan menuangkan sebungkus bubuk obat ke dalamnya. Sandi berkata dengan penuh syukur, "Tuan Renza, anugerah penyelamat hidupku. Saya tidak akan pernah lupa." Tama mencibir dan berkata, "Jangan berterima kasih padaku secepat ini, nyamuk-nyamuk ini barusan jauh lebih besar, racun di dalam tubuh pasti meningkat berkali-kali lipat, dan menurutku penawarmu tidak cukup untuk menunjukkan efek penyembuhan." Ekspresi Sandi lesu sesaat. Tama benar, dengan ukuran lebih dari 20 nyamuk darah raksasa tadi, kapasitas racun yang dibawa mungkin setidaknya 10 kali lebih tinggi. Dan penawarnya sendiri, saya khawatir itu benar-benar tidak cukup. Situasinya adalah apa yang diharapkan Tama. Ada terlalu banyak racun di tubuh Sandi, yang telah lama melampaui batas atas dari apa yang dapat ditangani oleh penawarnya. Jadi situasi Sandi belum membaik secara signifikan, dan tempat-tempat di mana dia digigit oleh nyamuk darah jelas muncul di area yang luas. Bernanah, seolah luka itu telah membusuk selama berhari-hari. Sandi sangat ketakutan sehingga dia menangis dan berkata, "Tuan Renza, selamatkan aku, Tuan Renza." Tama tersenyum dan berkata, "Kamu ingin penawarnya? Aku sudah memberimu, bagaimana kamu ingin aku membantumu?" "Aku tidak punya penawar seperti milikmu." Sandi menangis dan berkata, Atau panggilkan saya ambulans. Jika aku menyeretnya, aku pasti akan mati." Tama tersenyum dan berkata, "Kamu adalah master yang terkenal, bukankah akan sedikit memalukan untuk ditarik oleh ambulans?" Sandi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak malu, tidak malu. Tolong panggilkan saya ambulans." Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan muka dan martabat. Dia sangat menyadari toksisitas tirani nyamuk darah. Meskipun dia baru saja meminum obat penawar, dia hanya bisa menahan racun untuk sementara agar tidak menyebar ke organ internalnya, tapi lukanya masih bernanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini akan membusuk menjadi bangkai. Karena itu, saat ini, saya hanya bisa berharap untuk diselamatkan hanya di rumah sakit. Jika dia bisa pergi ke rumah sakit sesegera mungkin untuk mengeluarkan semua bangkai, lakukan hemodialisa secara bersamaan, dan benar-benar memblokir penyebaran racun, mungkin dia bisa memiliki kehidupan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.